Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Kebangkitan Mataram, episode ke-12. Panembahan Senopati mangkat digantikan Pangeran Adipati Anom. Negeri Mataram semakin kuat. Panembahan Senopati memerintah dengan sentosa. Waktu terus berlalu dan pada satu masa Panembahan Senopati menderita sakit di Balai Kajenar, di hadapan para istri dan anak-anak. Ki Adipati Mondoroko selalu berada di sampingnya. Panembahan Senopati berkata pelan, "Wahai Paman Mondoroko, adikku Ki Mangkubumi dan para anakku, ingatlah pesanku ini. Setelah kepergianku, yang pantas menggantikanku adalah Pangeran Adipati Anom Mataram. Jadilah ia raja di Mataram. Semua anak-anakku tunduklah semua, baik yang tua maupun yang muda. Kelak kalian rukunlah sesama saudara. Jangan berselisih dengan saudaramu yang menjadi raja. Sudah kehendak Tuhan, walau muda menjadi raja. Itulah perintah Tuhan yang tak akan berubah." Panembahan berkata kepada Adipati Mondoroko dan Pangeran Mangkubumi, "Paman, engkau bersama Ki Mangkubumi yang menobatkan Ki Adipati Anom sebagai raja di Mataram. Sudah, Paman, aku minta pamit. Baik-baiklah sepeninggalku." Sang Panembahan sebentar kemudian telah wafat. Tangis bergemuruh memenuhi istana Mataram. Para istri semua bersujud ke tanah. Para putra menangis sambil sungkem dan mencium jenazah sang ayah. Adipati Mondoroko berkata, "Sudahlah, kalian berhentilah menangis." Jenazah sang Panembahan sudah dikafani dan disolatkan, lalu dimakamkan ke pemakaman. Peristiwa ini ditandai dengan sengkalan tahun Koyo Ron Toto Nabi yang melambangkan tahun 1523 dalam kalender Jawa, bertepatan dengan 1601 atau 1602 dalam kalender Masehi. Setelah pemakaman usai, semua mantri menghadap kepada Adipati Mondoroko. Pangeran Mangkubumi keluar dari istana dengan menggandeng Pangeran Adipati. Sesampai di pagelaran, Pangeran Mangkubumi duduk di bangsal Witono, lengkap dengan para putra raja dan para mantri dan punggawa. Pangeran Mangkubumi lalu berdiri dan berkata dengan keras, "Wahai semua orang Mataram, kalian semua tunduklah kalau Pangeran Adipati menjadi raja di Mataram. Wahai semua para putra Panembahan dan kerabat, barang siapa yang tidak menerima penobatan ini, ayo mengamuklah, aku yang akan menghadapi kalian." Semua yang mendengar tidak ada yang berani, semua tunduk dan patuh. Pangeran Adipati sudah diangkat menjadi raja di negeri Mataram. Sampai beberapa tahun kemudian di negeri Mataram tidak terjadi peristiwa yang mengganggu. Semua berjalan lancar, pemerintahan berjalan dengan adil, dan pelaksanaan agama pun kokoh. Pada suatu hari sang Raja Mataram bertakhta di hadapan para punggawa. Berkatalah sang raja, "Wahai semua warga Mataram, aku minta karyamu semua untuk membuat taman yang letaknya di sebelah barat Donoloyo, di sisi barat keratonku." Para punggawa Mataram menyembah dan melaksanakan perintah. Setelah selesai, terlihat orang berpakaian putih yang sangat besar, namanya si juru taman. Dia disuruh keluar dari istana. Selama ini dia tinggal di keraton dan selalu bikin rusuh. Kadang meniru sang raja sehingga membuat kebingungan para istri. Semula dia selalu menjalankan perintah raja dan melayani, maka Raja Mataram terlihat sakti dan kalau menapak laut seperti berjalan di darat. Semua itu karena digendong oleh si juru taman. Kalau berjalan malam pun tak pernah tersandung karena dibawa oleh si juru taman. Pada suatu hari sang raja bertakhta di hadapan para punggawa. Adipati Mondoroko serta Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Singosari sudah menghadap. Juga tampak Adipati Martoloyo duduk di belakang. Hanya Pangeran Puger yang tidak tampak. Pangeran Puger merasa sakit hati, karena sebagai saudara tua harus menghadap kepada yang muda. Keinginannya memiliki tanah sendiri, negeri Demak yang dimintanya. Berkata sang raja kepada Adipati Mondoroko, "Bagaimana sekarang cucu Anda, Kanda Puger itu?
karena hatinya tak nyaman kalau harus menghadap kepadaku. Kanda Puger ingin mempunyai tanah sendiri, negeri Demak yang dimintanya. Itu masuk akal karena akan menjadi benteng bagiku di negeri Mataram untuk wilayah utara. Adipati Mondoroko berseru kepada yang hadir meminta pendapat. Semua menyatakan akan menurut kehendak sang raja. Lebih baik Pangeran Puger mempunyai tanah sendiri daripada merasa tak nyaman berada di Mataram. Semua mendukung keputusan sang raja. Panembahan Mataram berkata kepada seorang abdi, "Panggillah Kanda Puger ke sini." Yang disuruh segera melesat menjalankan perintah. Sesampai di Kapugeran, si utusan segera menyampaikan perintah sang raja. Kata si utusan, "Hamba diutus adik Paduka sang Raja Mataram untuk memanggil Paduka. Sekarang juga Paduka ditunggu di Sitinggil." Pangeran Puger sudah menduga apa yang akan diperintahkan sang adik. Segera Pangeran Puger memakai pakaian sepantasnya dan menghadap. Setelah sampai di hadapan sang raja, Pangeran Puger duduk berjajar dengan Adipati Mondoroko. Berkata sang raja, "Kanda, sekarang terimalah negeri Demak. Berdirilah sebagai adipati di Demak." Sang kakak menerima apa yang telah dimintanya kemarin. Pertemuan hari itu bubar. Paginya Pangeran Puger beserta seluruh keluarganya berangkat ke Demak. Sesampai di Demak, para punggawa di Demak tunduk dan takut kepada sang adipati yang baru, Pangeran Adipati Puger. Salah seorang pengasuh Pangeran Puger yang bernama Tondo Nagoro diangkat sebagai patih dengan nama Adipati Panjer. Pangeran Puger juga mengangkat patih yang kedua bernama Adipati Gending yang diambil dari asli orang Demak. Orang-orang Demak sekarang di bawah perintah kedua patih tersebut. Pangeran Adipati Puger hidup mulia dan sejahtera, tak kalah sejahtera dibanding ketika berada di Mataram.